pada kesempatan kali ini saya dari CGP Angkatan 5 Kabupaten Kendal akan mewawancarai teman, yaitu salah satu teman namanya Bu Noviana Satiningsih. Beliau mengajar mapel bahasa Inggris. Nah, untuk memenuhi tugas kali ini yaitu tentang pengamatan percakapan di dalam supervisor. Bagaimana perasaannya kali ini, Bu? Deg-degan, Pak. Ya, sebelum melakukan pembelajaran, ini adalah hal pertama yang saya lakukan sebenarnya untuk menjadi supervisor. Nah, beliau adalah teladan di sekolahan kami, salah satu guru yang berprestasi, dan beliau sedang menjalankan program PPG tahun ini. Ya, langsung saja ya, Bu. Oke, dalam tugas ini saya diberi amanah untuk melakukan supervisi, di mana pertama saya harus melakukan pra-observasi, kemudian yang kedua yaitu melakukan observasi pembelajaran di kelas nanti dengan Bu Novi, kemudian ada percakapan pasca observasi. Kali ini yang akan kami tanyakan yaitu tentang pra-observasi di dalam kelas. Kira-kira, Bu, tujuan pembelajaran panjenengan yang akan dicapai nanti di dalam kelas apa? Tujuan pembelajaran yang akan saya capai pada pembelajaran kali ini, yang pertama, diberikan sebuah teks naratif bergambar. Peserta didik secara berkelompok mampu menemukan ide pokok paragraf dari teks naratif tersebut dengan tepat. Kemudian yang kedua, diberikan sebuah teks naratif bergambar. Peserta didik mampu menyimpulkan informasi rinci dari teks naratif tersebut dengan benar juga. Itu tujuan pembelajaran kali ini. Nah, kira-kira dari teks naratif itu yang diangkat cerita apa? Oke, kalau di teks naratif kelas 9 ini tentang dongeng, dongeng. Oke, berarti kalau dalam bahasa Jawa, cerita rakyat yang diangkat bisa jadi menjadi sebuah dongeng yang ditulis dalam bentuk bahasa Inggris, seperti itu. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua, area pengembangan yang hendak dicapai, Bu. Pasti ada tujuan yang ingin dicapai panjenengan. Nek kula carane dalam bahasa Jawa, ceritake Kancil Nyolong Timun. Kira-kira apa yang hendak dicapai dari itu? Aspek yang saya kembangkan di pembelajaran kali ini adalah membacanya, Pak. Jadi readingnya, Pak, dalam bahasa Inggris. Jadi siswa mampu menemukan ide pokok dan menyimpulkan informasi rinci dari teksnya tadi. Membaca teksnya itu, siswa bisa menemukan, oh ini loh ide pokoknya, oh ini loh siapa tokohnya, setting tempatnya di mana. Gitu. Oh gitu. Bagus, luar biasa apa yang dipaparkan oleh Bu Novi. Setelah area pengembangan yang hendak dicapai, kemudian sampai dengan, nah, pertanyaan berikutnya ini, Bu, sebelum nanti saya ikut ke kelas ya, Bu, sebentar. Yaitu tentang strategi yang dipersiapkan panjenengan. Oke, kalau strateginya, Pak, saya menggunakan model PBL. PBL itu problem based learning. Jadi pembelajaran yang berdasarkan masalah. Nanti ada masalah dulu tentang sebuah teks gitu ya. Nanti siswa diminta untuk menganalisis, processing data dan sebagainya gitu. Dan menggunakan metode diskusi juga antar siswa. Berarti dari PBL itu nanti anak disajikan satu masalah, disuruh untuk memecahkan, kemudian dengan metode diskusi harapannya anak nanti aktif ya, Bu, berani untuk menyampaikan cerita rakyat dalam bentuk bahasa Inggris. Luar biasa. Selanjutnya mohon izin, Bu, nanti kalau saya mengganggu di kelas panjenengan, pasti saya akan ikut di belakang untuk melihat panjenengan mengajar dan bisa menjadi motivasi untuk saya belajar. Demikian pra-observasi yang kami lakukan. Selanjutnya kami akan menuju kelas untuk melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Setelah pembelajaran di kelas, baru nanti akan kami lakukan tentang percakapan pasca observasi. Terima kasih. Oke, please listen to. Okay, shit. Do education in the story. For the characters, Pencil and thread. pencil and and then The setting place of the story. The forest. the forest. Oke, tadi pencil
Oke, good. Coba buka tangan dulu. Dibuka. Mau di komen? Nomor 2, komennya gimana? Good. Job. Oke, thank you Siva. Thank you. Next, group 2. Za, that is yours. Who? Harga sompak itu Bu. Ini charger. Yuk, nanti di komen ya, komen. It means listen to her. Yes. Nomor 1. Mother. Okay. Grandmother. Postman. Is the setting place-nya? In the house and the forest. Sama ya tadi hampir sama ya. Di forest juga ya. Kemudian what is the first paragraph tentang apa? Where? Riding clothes. Everyone. Little. Riding. Good. Number 4. What else? Satu lagi modal value-nya apa tadi? What is the modal value? Okay, what is the modal value? Listen to her please. Ya. Sisyo. Ada apa? Ganggu Bu. Negara. Never. School. Stranger. Oke, good. Tepuk tangan dulu, bingung banget. Good job. Oke, great. Silakan Bu Roma, akhirnya. Bu, itu keluarga bahagia itu. Ya Bu, itu Bu, keluarga besar lanang-lanang. Ya. Tidak ada perempuan ini. Oke, kita tadi Iya. hari ini belajar apa tadi? What we learn today? Narrative Narrative text. text. Ada jenis teksnya apa aja? Orientation, complication, resolution, orientation. Kemudian tadi contohnya apa aja? Contohnya naratif. Kind of narrative. Balik. Sangkuria. Religion. Apa lagi? Legend. Fable. Kemudian Fairy tale. folklore. Folklore. Molor. What is the most favorite activity? What is the most favorite activity? Aktivitas yang paling kalian senang yang bagaimana? Aktivitas yang senang. Nonton video kah? Apa tadi nempel-nempel? Yang mana? Oke, nonton video sama nempel. Watch video ya. Tadi ya, matching the pictures ya. Apa? Favorite activity-nya? Oh, nempel-nempel. Apa? What is your favorite activity today? Watching video. Okay, great. What is your favorite activity today? Video. Why? Suka ya watching cartoon ya? Suka. Oke, video lagi?
Jadi kesini. Yang Little Red Riding Hood Bridge dulu. Gimana perasaannya Bu setelah mengajar tadi? Ya, alhamdulillah lega. Tahap pembelajaran sudah tercapai semua tadi. Anak antusias juga ya? Alhamdulillah ya Pak. Oke, setelah itu dan ini masih ada tugas selanjutnya dari CGP Kabupaten Kendal Angkatan 5, yaitu tentang percakapan pasca observasi. Nanti yang saya tanyakan ada 3 poin ini Bu. Jadi 1 tentang refleksi panjenengan ketika mengajar itu bagaimana, kemudian topik percakapan dan catatan yang jenengan kumpulkan itu seperti apa, kemudian rencana tindak lanjut untuk pembelajaran berikutnya. Nah, kita mulai ya. Iya, Pak. Bagaimana refleksi panjenengan tadi setelah mengajar? Oke, catatan refleksi saya tadi ya, saya sebagai guru perlu mengajak atau menuntun murid untuk melakukan kegiatan mindfulness. Supaya apa? Supaya siswa fokus dalam mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Berarti anak diajak konsentrasi begitu ya? Iya. Ya. Terus untuk topik percakapan dan catatannya apakah tadi antusias atau bagaimana? Oke, kalau untuk catatan saya hari ini tadi ya, Ya. penerapan konsentrasi awal terhadap pembelajaran yang akan dicapai, kemudian identifikasi murid tadi ada yang asik sendiri ya ketika diterangkan, kemudian acu terhadap kelompok lain ketika kelompok yang lain itu presentasi. Ada lagi rencana aksi yang akan saya lakukan untuk menyelesaikan identifikasi yang saya temukan tadi, mengkondisikan murid yang acu duduk di depan, kemudian mengajak mereka melakukan teknik konsentrasi atau STOP seperti itu. Berarti nanti tindak lanjutnya seperti itu ya Bu. Iya. Nah sekarang itu baru catatan ya. Sekarang tindak lanjut ke depan karena pastinya menurut saya murid-murid kita itu tadi sing notabene waktu belajar mereka kadang terpotong di rumah. Nah, rencana tindak lanjutnya panjenengan agar minat belajarnya anak itu tumbuh. Menyiapkan pembelajaran yang menyenangkan Pak. Jadi pakai video, suara yang menyenangkan, yang menarik siswa. Kemudian juga menambah porsi waktu untuk kegiatan mindfulness tadi supaya dengan kegiatan yang saya siapkan siswa sudah siap gitu ya, sudah konsentrasi, jadi pelajaran bisa aman. Itu saja yang saya tanyakan Bu. Terima kasih atas kerjasamanya. Dan nanti untuk melengkapi tugas saya, berarti nyuwun tapa asta panjenengan untuk melengkapi tugas saya unggah di LMS punya saya. Terima kasih Bu. Nanti masih ada tugas berikutnya, yaitu nanti kita akan kucing bersama dengan PP saya. Saya nyuwun waktunya nanti kalau pas PP datang ke sini kita ngobrol-ngobrol seputar kucing dengan alur tirta. Itu ya Bu. Matur suwun Bu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya CGP Angkatan 5 Kabupaten Kendal. Perkenalkan, nama saya Saiful Latif Al-Mubarok. Kemudian di sebelah saya adalah PP saya, Bapak Ahmad Yantono. Kemudian di sebelah saya adalah teman saya, Ibu Noviana Satiningsih. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan proses kucing kepada Ibu Noviana Satiningsih. Apakah sudah siap Bu? Iya, siap Pak. Ya, oke. Bisakah kita mulai kegiatan ini? Oke. Untuk memulai kegiatan ini, nanti yang akan kami tanyakan terkait dengan proses pembelajaran maupun dengan pasca pembelajaran yang panjenengan lakukan kemarin ketika saya menjadi observer seperti itu. Kita mulai dari tujuan dulu. Kira-kira pada proses pembelajaran kemarin, tujuan pembelajaran apa yang ingin panjenengan capai? Untuk pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin, tujuan yang hendak saya capai adalah siswa mampu menemukan ide pokok dan menyimpulkan informasi rinci dari teks naratif yang diberikan. Jadi ini bingung yang di sini. Adakah kendala-kendala yang dialami ketika dalam proses pembelajaran kemarin Bu? Alhamdulillah kemarin saya ketika belajar
modul sendiri atau tidak memperhatikan kelompok yang lain. Nah, berarti di dalam tujuan pembelajaran tadi sudah mulai terlihat. Identifikasi masalahnya berarti di proses pembelajaran ya Bu. Iya. Ada anak yang ramai, ada anak yang kurang memperhatikan, seperti itu ya. Iya. Nah, berarti perasaan panjenengan ketika merasa ada anak yang seperti itu, ada yang acuh seperti itu, bagaimana? Ya, berarti saya koreksi pada diri saya sendiri ya. Iya. Harus gimana nih ke depannya untuk memperbaiki ini kan. Nah, berarti apakah semua proses itu anak-anak sudah paham? Kira-kira dalam proses itu, pengelompokan itu, apakah anak ada yang paham tentang bahasa Inggris atau belum? Iya. Seperti itu. Ketika kemarin itu Pak saya Iya. lihat sudah ada yang sudah paham, tapi Iya. tetap ada beberapa satu dua yang belum. Dan berdasarkan itu. Begitu ya. Jadi di dalam proses pembelajaran yang panjenengan alami kan pasti ada itu ya, pasti ada yang acuh dan terus kurang gatek cara bahasa Jawane nggih. Terus rencana ke depan untuk agar anak itu bisa memperhatikan, anak itu tidak acuh, kemudian anak itu tertarik dengan bahasa Inggris yang cara lidah saya pun nek ini kan proses kucing, jadi saya bilang antara pelatih dengan yang ditanya itu tuh angel lebih baik saya menggunakan bahasa Jawa. Nah, kira-kira alternatifnya supaya anak itu tertarik terhadap proses pembelajaran panjenengan itu gimana? Masalah yang saya temukan kemarin ada dua kan kemarin. Iya. Ada siswa acuh tidak di kelompok lain ketika melakukan presentasi, kemudian dia kurang Terus? memperhatikan mungkin karena kurang paham gitu tadi. Oke. Nah, untuk kedepannya mungkin untuk sikap siswa acuh tadi saya akan memberikan kesepakatan kelas di awal. Jadi nanti siswa diminta untuk memberikan feedback kepada kelompok lain, diminta memperhatikan kelompok lain ketika presentasi itu. Saya akan memberikan kesepakatan di awalnya begitu. Kemudian untuk siswa yang belum paham, nah karena belum paham kan mesti ketika presentasi ini kelompok lain bisa apa ya gitu karena belum paham materinya kan. Nah, untuk pembelajaran berikutnya saya akan memberikan pendalaman materi pada pembelajaran berikutnya. Jadi materi yang tadi itu saya berikan lagi pada pembelajaran berikutnya supaya yang belum paham tadi jadi lebih paham. Jadi rencana asine panjenengan tadi ada penguatan kesepakatan kelas ya. Iya, Jadi piye carane di kelas itu bisa menarik begitu ya Bu. Dari yang mungkin kita konvensional nanti akan ditambah dengan model LCD, model video seperti itu ya. Jadi untuk agar anak bisa menarik, kemudian penguatan terhadap diskusi ya yang tadi panjenengan sampaikan ya. Berarti ada penguatan diskusi yang lebih banyak, kemudian ada materi, pendalaman materi lagi ya sehingga kedepannya anak paham tertarik jebul ini bahasa Inggris seperti ini ya. Dia paham kan jadi oh dia ngomong ini toh jadi oh iya saya paham nih jadi lebih masuk gitu kan lebih format gitu. Ya. Terus setelah keyakinan kelas terbentuk, kemudian materi juga terpenuhi, itu sebagai bentuk tanggung jawab panjenengan ya. Waktu pertemuan pada waktu berikutnya berarti itu ya panjenengan gitu. Betul Pak. Betul. Orang di kelas saya jadi karena tadi saya sudah menemukan masalah ini loh Ya. jadi saya sebagai penanggung jawab kelas saya gurunya jadi langkah-langkah ini nanti yang akan saya ambil ke depannya. Ternyata dari alutsista yang disampaikan kami untuk berdiskusi sudah sampai pada proses tanggung jawab yang dimana tadi bisa kita simpulkan kesimpulannya bagaimana Bu? Membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas, iya. Supaya nanti begini loh peraturannya kalau ada diskusi begini kalau ada presentasi begini jadi lebih ke arah kan ketika Iya. diskusi itu kemudian ada pendalaman materi untuk Iya. pelajaran berikutnya untuk ya pertemuan berikutnya. Demikian proses kucing kami antara saya dengan Bu Novi selaku yang menjadi kucing ya, kemudian saya coach. Selanjutnya nanti akan dilakukan penguatan oleh PP saya yaitu oleh Bapak Ahmad Yantono, di mana tadi permasalahan proses pembelajaran yang dilakukan pada mapel bahasa Inggris telah ditemukan beberapa problem sesuai dengan materinya. Tadi materinya teks naratif begitu ya Bu? Ya. Ya, jadi beberapa permasalahan di situ dan akan dilakukan tindak lanjut untuk kedepannya agar terjadi perbaikan.
selanjutnya yaitu penguatan oleh Bapak Yantono selaku PP dari program calon guru. Monggo Pak. Terima kasih Pak Saiful, Pak Saiful Latif selaku CGP yang saya hormati, Ibu Novi selaku teman sejawat yang kemarin membantu Pak Saiful untuk pelaksanaan observasi pembelajaran di kelas. Alhamdulillah untuk serangkaian pelaksanaan kegiatan calon guru penggerak Pak Saiful sudah dilaksanakan dan kemarin dengan bantuan panjenengan bisa melaksanakan observasi pembelajaran, dan Pak Saiful dari yang sudah saya tanyakan selaku PP itu sudah melaksanakan pra observasi kepada Bu Novi selaku pengajar bahasa Inggris di SMP Negeri 3 Patean. Kemudian juga pelaksanaannya sudah dilakukan di mana Pak Saiful sebagai observer kepada Bu Novi. Kemudian hari ini tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Saiful adalah melaksanakan wawancara pasca observasi di mana Pak Saiful sebagai calon guru penggerak harus bisa menerapkan percakapan kucing untuk diterapkan pada pasca observasi. Nah, jadi tadi sepintas sudah saya lihat dari percakapan antara Pak Saiful selaku coach dan Bu Novi selaku kuci ini sudah dijalankan sebagaimana percakapan kucing. Percakapan kucing sebagaimana kita ketahui kan menggunakan alur tirta ya, dimulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian dilakukan rencana aksi, dan terakhir adalah tanggung jawab. Saya amati tadi dari Pak Saiful sudah melaksanakan ini semua. Pada tahap tujuan kucing tadi sudah berhasil digali dari permasalahan pada pelaksanaan pembelajaran itu, yaitu tujuan diskusi yang tadi disampaikan adalah bagaimana membuat atau manajemen kelas yang baik untuk penerapan metode PBL ya, Problem Based Learning pada mata pelajaran bahasa Inggris. Karena tadi disampaikan dari permasalahan yang dilakukan oleh Bu Novi adalah bagaimana mengelola kelompok, diskusi kelompok itu bagian dari manajemen kelas. Jadi diskusi tadi sudah difokuskan pada tujuan diskusi seperti itu. Yang kemudian langkah kedua tadi Pak Saiful juga sudah menggali masalah yang dihadapi dengan tadi masih belum kondusifnya diskusi kelompok. Nah, identifikasi yang sudah dilakukan sudah menemukan beberapa masalah penyebabnya, kemudian juga sudah berhasil digali dari Bu Novi oleh Pak Saiful tadi alternatif oleh Kuci atau Bu Novi agar bagaimana langkah-langkah selanjutnya. Dan tadi sudah dijelaskan gambaran-gambaran yang mungkin dilakukan oleh Bu Novi adalah ada dua hal tadi, yaitu akan memperbaiki yang terkait dengan kesepakatan kelas, kemudian juga akan memperbaiki yang terkait dengan tingkat pemahaman materi bahasa Inggris itu. Itu dua hal yang ditemukan untuk kemungkinan nanti akan dilakukan kegiatan untuk perbaikan. Nah, kemudian pada langkah rencana aksi tadi Pak Saiful juga sudah berhasil melakukan dialog dengan teknik kucing ini, sehingga rencana aksi yang akan dilakukan Bu Novi selaku tadi guru itu akan melaksanakan kesepakatan awal itu di awal kesepakatan kelas itu di awal pembelajaran pada pembelajaran selanjutnya. Juga ketika tadi yang terkait dengan pemahaman, maka akan dilakukan pendalaman di pembelajaran selanjutnya, sehingga itu merupakan rencana aksi yang berhasil digali oleh Pak Saiful tadi dari Bu Novi. Kemudian setelah tadi ada rencana aksi, kemudian tanggung jawab juga sudah dimunculkan, artinya bahwa Pak Saiful juga sudah bisa menggali Bu Novi bisa memutuskan untuk
melaksanakan kegiatan ini pada pembelajaran selanjutnya dengan melibatkan ya paling tidak sebagai guru dan juga nanti siswa yang akan diberikan pengakuan. Jadi kesimpulan saya untuk percakapan kucing yang dilakukan oleh Pak Saiful dengan Bu Novi pada pasca observasi telah sesuai dan saya ucapkan selamat, sukses, telah dipahaminya teknik kucing ini untuk depan dan semoga saja nanti bisa diperbaiki terutama kemampuan untuk keterampilan untuk bertanya. Jadi tadi yang belum saya lihat itu kemampuan untuk mengenali kata kunci dari apa yang disampaikan oleh Bu Novi. Pegang satu kata kunci itu untuk bisa dikembangkan sehingga tadi sudah bisa dilakukan, hanya memang kurang lancar sedikit dan itu membutuhkan latihan, tidak bisa serta-merta seperti itu, tapi secara umum sudah bagus, hanya tinggal kapan setelah banyak berlatih diri untuk melakukan percakapan. Ya, saya kira begitu. Terima kasih atas waktunya. Saya Kris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penguatan dari Pak Yantono, semoga bisa menjadi bahan evaluasi saya ke depannya. Saya bisa bertambah lebih baik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh program Guru Penggerak. Cukup sekian dari saya. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.